saya akan mempresentasikan materi tentang blockchain. Blockchain adalah sebuah tipe data struktur yang bersifat open only, di mana data yang sudah ditulis tidak dapat diubah. Oleh karena itu, data hanya dapat ditambahkan ke blockchain. Karena blockchain mempunyai karakteristik data struktur tersebut, maka banyak kegunaan yang bisa diperoleh. Salah satunya adalah membuat data menjadi tidak dapat diubah seperti data Bitcoin ataupun data dari smart contract Ethereum. Data tersebut mempunyai keunggulan dibandingkan data struktur lainnya, yaitu karena immutability dari data struktur tersebut. Banyak sekali keuntungan dari transaksi yang tidak dapat diubah ini, dan oleh karena itu banyak sekali startup yang mulai menggunakan teknologi blockchain karena teknologi ini sangatlah bagus bagi semua pihak. Teman dasar blockchain adalah sebuah sistem penyimpanan buku besar yang mencatat keseluruhan transaksi, sehingga dapat melacak aset yang terdapat pada jaringan bisnis. Sederhananya, blockchain adalah basis data. Struktur blockchain dirancang untuk menjamin keamanan data ataupun beberapa struktur dalam blockchain. Blockchain kombinasi dari 3 komponen utama, yaitu header bagian data, hash, block time, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan blok dari baru di blockchain. Hard fork, perbedaan permanen dalam sejarah blockchain yang menghasilkan dua rantai terpisah, menghasilkan uang kripto baru. Decentralization, fitur utama dari teknologi blockchain. Public blockchain, blockchain yang terbuka untuk umum. Konsensus adalah mekanisme untuk memberikan toleransi terhadap kesalahan yang digunakan dalam sistem komputer dan blockchain untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan pada satu nilai data. Enkripsi blockchain adalah penggunaan kripto untuk mengamankan jaringan dan transaksi di dalam blockchain. Keamanan blockchain adalah sistem manajemen risiko komprehensif untuk jaringan blockchain menggunakan kerangka keamanan siber, layanan jaminan, dan praktik terbaik untuk mengurangi risiko terhadap serangan dan penipuan. Penjabaran, blockchain adalah teknologi penyimpanan data dalam sebuah jaringan. Analisa, ketika ada transaksi baru, maka blockchain akan mencatat keseluruhan transaksi sehingga dapat melacak akses yang terdapat pada jaringan bisnis. Kasus implementasi, ada beberapa jenis rantai pasokan, yaitu pengadaan. Pengadaan dapat digambarkan sebagai proses perolehan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan kebutuhan dasarnya. Produksi, industri manufaktur saat ini merupakan salah satu industri yang paling mungkin memperoleh manfaat dari blockchain. Perlu juga disebutkan potensi penggunaan kemampuan IoT yang dikombinasikan dengan blockchain yang dapat membawa banyak manfaat bagi rantai pasokan industri manufaktur. Distribusi, blockchain di bidang logistik dan distribusi dapat membantu meningkatkan aliran dokumen dan informasi antara semua pihak dan yang berkepentingan. Penjualan, dalam hal penjualan, dalam manajemen rantai pasokan, blockchain juga memiliki efek positif bagi transparansi transaksi. Selain itu, ini menegakkan efisien proses, misalnya meningkatkan faktur. Kelebihan menggunakan blockchain, keadalan, karena sifatnya yang terdistribusi, jaringan peer-to-peer seperti blockchain tidak memiliki kerentanan terpusat yang dapat eksploitasi oleh peretas dan tidak memiliki titik kegagalan utama. Konsistensi dan tidak dapat dibatalkannya semua transaksi yang diperoleh di blockchain juga menghilangkan risiko penipuan. Transaksi transparan, blockchain tidak memiliki perantara dalam transaksi. Hal ini menghasilkan penyesalan yang lebih cepat dan transparansi karena buku besar diperbarui secara otomatis. Meningkatkan aliran dokumen internal, validasi informasi yang dipertukarkan antara mitra membuat pembuatan beberapa versi dokumen menjadi tidak mungkin. Dengan menggunakan blockchain, masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi akan memiliki akses ke data yang sama. Menyederhanakan proses dan mengurangi biaya administrasi. Rantai pasokan kini dapat menangani kumpulan data yang kompleks, namun banyak proses terutama yang berada pada tingkat pasokan yang lebih rendah, berjalan lambat dan terkadang sepenuhnya berbasis kertas. Blockchain memungkinkan Anda menyederhanakan proses dan menghilangkan pekerjaan manual yang tidak perlu. Keamanan proses berbasis kode Anda. Pengembang harus mendatangi kode untuk membuktikan kepemilikannya. Kedua, pemegang perlu menyimpan catatan transaksi dengan aman yang membuktikan kepemilikan mereka atas kode tersebut. Ketiga, sistem harus memelihara jejak audit yang jelas dengan tanggal dan stempel waktu. Pengembang harus mampu menjaga terhadap penggunaan kode mereka yang tidak sah. Penjabaran,
Manfaat blockchain dalam rantai pasokan memiliki peran penting sehingga dapat memudahkan aktivitas dalam bidang produksi, transaksi, dan yang lainnya. Analisa blockchain memang memberikan banyak keuntungan, namun kita harus tetap berhati-hati dan upgrade dengan perkembangan teknologi. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk menangani jumlah transaksi yang besar dengan cepat dan efisien. Skalabilitas diukur dari latensi, throughput, dan biaya operasional. Interoperabilitas adalah kemampuan dari sebuah blockchain untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan sistem eksternal. Biaya transaksi blockchain adalah jumlah yang harus dibayarkan pengguna kepada penambang agar transaksi mereka divalidasi di blockchain. Setiap permintaan yang dibuat ke jaringan blockchain yang tidak menghasilkan imbalan, penambang juga akan dikenakan biaya transaksi. Infrastruktur adalah infrastruktur yang membuat Bitcoin tetap berjalan dan blockchain sebagai infrastruktur untuk aplikasi lain. Penjabaran biaya jaringan blockchain harus dibayarkan pengguna kepada penambang agar transaksi mereka divalidasi blockchain. Analisa ada beberapa analisis yang dilakukan terhadap kinerja blockchain, mengkategorikan analisis ini ke dalam analisis pemodelan, analisis benchmarking, dan evaluasi kinerja. Selain itu, analisisnya dapat didasarkan pada protokol konsensus platform, membandingkan blockchain dengan database lain dan metode penangkalan lainnya. Mekanisme keamanan. Keamanan berbasis blockchain untuk jaringan IoT Edge. Dua jenis mekanisme keamanan berbasis blockchain berikut ini. Sedikit mekanisme yang dirancang khusus untuk jaringan Edge IoT. Mekanisme yang dirancang untuk jenis jaringan Edge IoT lainnya dalam jaringan Edge IoT karena kemampuan dan karakteristik teknik yang serupa antara jenis jaringan IoT lainnya dan jaringan IoT MT. Secara khusus, target kami adalah memberikan landasan untuk mengatur upaya penelitian menuju desain dan pengembangan mekanisme keamanan berbasis blockchain. Yang lainnya memastikan otoritas serta penerapan bantuan untuk jaringan Edge IoT. Kerentanan ini bervariasi berdasarkan jenis blockchain, yaitu blockchain publik dan privat. Jaringan blockchain publik bersifat terbuka dan memungkinkan setiap pengguna untuk bergabung, memastikan anonimitas mereka. Blockchain publik memanfaatkan komputer yang terhubung ke internet untuk memvalidasi transaksi sekaligus mencapai konsensus. Ethereum adalah contoh blockchain publik. Jaringan blockchain pribadi bergantung pada identitas untuk mengkonfirmasi keanggotaan dan hak akses. Misalnya, perusahaan perbankan investasi JP Morgan menggunakan jaringan blockchain pribadi untuk menyederhanakan dan memverifikasi transaksi dan kontrak. Serangan terhadap blockchain berbeda-beda, tergantung pada jaringan publik atau pribadi. Namun, ada 4 cara untuk peretas mengancam blockchain: phishing, routing, sipil, dan serangan 51. Penjabaran. Banyak serangan terhadap media sosial menyebabkan pelanggaran data dan memberikan informasi ke tangan yang salah. Analisa. Sebagian besar pengguna melindungi layanan dan data mereka dengan kata sandi yang lemah dan tidak dapat diandalkan.